Kali ini kita akan belajar tentang materi peluang. Materi peluang ini bisa kita temui nanti di kelas 8 semester 2 atau di semester genap. Nah, apa itu peluang? Peluang itu nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, contoh kalau misalnya kita lemparkan mata uang logam, kira-kira kemungkinan apa yang terjadi atau kemungkinan apa yang muncul? Bisa jadi yang muncul itu adalah menunjukkan angka atau yang keluar itu adalah gambar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peluang, kita harus lebih tahu dulu apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel. Nah, ruang sampel itu adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi contohnya adalah satu koin tadi yang muncul itu adalah angka gambar. Nah, nanti kita coba melihat contohnya lebih lanjut setelah kita membahas tentang ruang sampel dan titik sampel. Nah, cara membuat ruang sampel ini ada 4 cara. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua diagram panah, yang ketiga pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah aturan perkalian. Nah, kemudian titik sampel. Titik sampel ini adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel. Nah, lebih tepatnya adalah anggota dari ruang sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, kita lihat contoh. Contohnya adalah mata uang logam. Nah, mata uang logam. Kalau satu koin, tadi kita sudah tahu bahwasanya satu koin itu memiliki ruang sampelnya adalah angka gambar. Angka gambar. Nah, bagaimana dengan dua koin? Dua koin kita lemparkan, kira-kira ruang sampelnya seperti apa? Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara membuatnya dengan menggunakan tabel. Nah, ini tabel. Koin 1, koin 2, angka gambar, angka gambar. Bagaimana cara kita menentukannya? Inilah ruang sampelnya. Pertemuan antara angka jadi angka. Kemudian di sini ya angka gambar. Di sini gambar angka, kemudian terakhir adalah gambar. Nah, ada berapa buah ruang sampelnya? Ada 4 buah. Nah, harus diingat ya. Ada 4 buah. Dua koinnya ada 4 buah. Tadi kalau satu koinnya ada 2 buah. Nah, bagaimana kalau untuk 3 koin? Kalau untuk 3 koin, saya coba menggunakan diagram panah. Koin pertama itu ada angka, saya agak jauh sedikit gambarnya. Kemudian di koin 2 juga ada angka. Di sini juga kita berikan gambar. Di bawah juga seperti itu, angka gambar. Kemudian di koin 3 di sini ada angka, di sini juga gambar. Di bawah juga seperti itu, semuanya diberikan angka gambar. Nah, karena permintaannya cuma 3 koin, manakah titik sampelnya? Nah, perhatikan caranya adalah angka. Ini 1, angka. Kemudian angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Kemudian angka gambar. Apalagi? Ya, gambar angka.
kemudian gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka, dan terakhir adalah gambar-gambar. Ada berapa ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kita coba untuk melihat contoh soal titik sampel. Ini ya, berapakah jumlah titik sampel minimal 2 gambar? Nah, kita lihat kalau satu koin, adakah 2 gambar? Tidak ada, berarti 0. Nah, kalau 2 koin, berapakah jumlah titik sampel minimal 2 gambar? Kita lihat di sini angka-angka, berarti bukan. Angka gambar tidak, karena dimintaknya minimal 2 gambar. Gambar angka juga tidak. Nah, ada gambar-gambar. Berarti di sini cuman 1 buah gambar-gambar, yaitu 1 buah. Nah, kita lihat yang di 3 koin. Manakah yang minimal 2 gambar? Ini tidak. Ini juga tidak, karena dia 1 gambar. Kemudian angka gambar angka juga tidak. Di sini iya. Kenapa? Karena ada 2 gambar-gambar. Di sini tidak, di sini iya. Kemudian di sini juga iya. Dan terakhir, gambar-gambar boleh? Ya boleh, karena minimal 2 gambar, berarti maksimalnya terserah. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Apa-apa saja itu? Angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Berarti ada, untuk ini ada 4 buah. Nah, kalau dikatakan untuk bagian ini, berapakah jumlah titik sampel minimal 3 angka? Ayo, berapa? Ya, jawabannya hanya 1, karena cuman 1 saja yang menunjukkan angka. Nah, itu dia untuk penjelasan ruang sampel dan titik sampel pada mata uang logam.